Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Putri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau meresum kembali poin-poin penting yang ada di buku novel Teach Like Finland yang berisikan catatan penulis selama menjadi guru di Finland, sebuah negara yang siswa-siswanya berada di urutan pertama Program for International Student Assessment. Timothy D. Walker adalah seorang guru kebangsaan Amerika yang tinggal di Finland. Di buku ini membahas beberapa tips dan trik untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Finland telah lama dikenal memiliki sistem pendidikan yang unik namun efektif. Finland menempati peringkat pertama di dunia terkait hasil pendidikan. Padahal sekolah di sana tak memberikan pekerjaan rumah seperti sekolah-sekolah lainnya di dunia. Terdapat 4 unsur terkait dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah Finland. Pertama, sekolah diposisikan sebagai tempat belajar yang menyediakan pendidikan secara seimbang, menyeluruh, dan berorientasi pada anak. Kedua, pemerintah Finland sangat memperhatikan mutu pendidikan para pengajar. Untuk meraih keberhasilan mengajar di kelas, dibutuhkan guru-guru yang terlatih dengan baik. Ketiga, pemerintah di sana juga telah mengembangkan sebuah mekanisme permanen demi meningkatkan keamanan, kesejahteraan, serta kesehatan siswa di semua sekolah. Tujuan utamanya agar hal-hal tersebut tidak menghalangi siswa dalam belajar. Dan yang terakhir, telah diambil kebijakan tertentu yang dirancang bagi kaum muda dan anak dengan jaringan yang kuat sehingga bisa membuat mereka terlibat dalam aktivitas sosial. Dan setiap anak akan menjadi aktif dalam berbagai kegiatan di luar sekolah. Ada 33 strategi sederhana yang dapat dipraktikkan di ruang kelas. Umumnya strategi yang ada di buku ini memang diterapkan di usia sekolah dasar, namun beberapa dapat diaplikasikan untuk siswa sekolah menengah dengan beberapa modifikasi dan perkembangan. Agar anak-anak tetap fokus, misalnya, sekolah-sekolah Finland menerapkan istirahat berkali-kali yang bertujuan untuk menyegarkan otak mereka. Mengistirahatkan otak ini bisa dilakukan dengan beragam cara sederhana, yaitu guru memberikan blok waktu pilihan dalam satu hari yang di dalamnya ada berbagai alternatif istirahat yang dapat mereka pilih, seperti membaca bebas selama 10 menit, menulis bebas, atau permainan matematika yang menyenangkan. Dan masih banyak strategi lainnya yang digunakan di sekolah Finland. Agar siswa nyaman saat proses belajar, pada awal jam pelajaran, guru bisa menunggu di depan kelas dan memberikan sapaan bagi tiap siswa. Bentuknya bisa beragam, hal yang sama bisa dilakukan ketika kelas selesai. Rutinitas semacam ini akan menjadi peluang bagi guru untuk lebih mengenal muridnya. Tidak hanya itu, di Finland, anak-anak diajarkan tentang kemandirian. Kemandirian untuk siswa merupakan sesuatu hal yang perlu kita perhatikan karena pada dasarnya, pada sebuah kemandirian, siswa dapat memilih suatu tindakan yang baik dan buruk untuk setiap aktivitasnya. Cara meningkatkan penguasaan terhadap siswa di Finland yaitu: yang ke-1, ajarkan hal-hal mendasar. Kedua, gunakan buku pegangan. Ketiga, manfaatkan teknologi. Keempat, memasukkan musik. Kelima, menjadi pelatih. Keenam, buktikan pembelajaran. Dan yang terakhir, mendiskusikan nilai. Di sini dijelaskan juga bahwa manusia akan bahagia jika ada satu hal yang ia kuasai. Dalam konteks pembelajaran, maka murid akan bahagia jika mampu menguasai sebuah pembelajaran. Poin pentingnya adalah menunjukkan keterkaitan antara kurikulum dengan kehidupan nyata, sehingga para siswa memahami manfaat pelajaran yang diterima. Dan apabila kita kelak menjadi guru, ingin mampu membiasakan diri bekerja ala guru Finland, yang kita butuhkan adalah
mengubah pola pikir dari kompetisi menjadi kolaborasi. Dan inti dari strategi menciptakan proses belajar yang menyenangkan sekaligus sukses adalah menempatkan kebahagiaan sebagai prioritas utama. Jika dilihat lebih jauh, sebenarnya keberhasilan sekolah Finland diciptakan karena komunikasi yang baik antara guru dan murid. Strategi paling penting dalam buku ini sebenarnya adalah sesuatu yang paling sederhana, yaitu jangan lupa bahagia. Makna yang dapat diambil dari buku novel Like Teacher Finland karya Timothy D. Walker ini, kita sebagai calon guru di masa depan dengan harus bisa memberikan sistem pengajaran atau strategi untuk membuat belajar jadi lebih menyenangkan. Strategi belajar mengajar yang selanjutnya adalah rasa dimiliki, di mana setiap guru harus mengenal setiap siswanya dengan baik agar dapat memberikan metode mengajar yang tepat untuk masing-masing siswa. Guru juga harus mampu membuat kelas tersebut nyaman, tidak ada tindakan kekerasan atau bullying antar siswa. Dan untuk meningkatkan kegembiraan di dalam kelas, kita sebagai guru perlu menumbuhkan pendekatan. Adanya kolaborasi antar guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dari berbagai bidang keilmuan. Guru yang bagus tidak bisa bekerja sendiri tanpa peran serta keaktifan siswa-siswa mereka. Kita sebagai pengajar di masa depan melihat ada banyak rekan-rekan guru yang memiliki ide-ide menarik dan menyenangkan di dalam proses KBM mereka bersama siswa. Untuk membuat sebuah perubahan yang positif, maka diperlukan kesungguhan dari guru dan siswa untuk bersama-sama belajar dan mengubah diri menjadi lebih baik. Buku ini memuat strategi dan anjuran yang sangat mudah dipraktikkan dari sistem pendidikan kelas dunia. Fokus dari pendidikan Finland adalah kebahagiaan, yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh semua orang termasuk anak-anak. Buku Teach Like Finland ini dapat menjadi referensi juga untuk menentukan sistem pendidikan yang tepat bagi suatu negara. Dan setiap negara mempunyai budaya dan kebutuhan masing-masing, tetapi perlu dipahami bahwa pendidikan adalah hal yang perlu dipikirkan oleh semua kalangan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.